sudah melihat begitu IHSG kembali menguat setelah 4 hari berturut-turut melemah. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang IHSG punya potensi? Apakah optimis untuk kembali ke atas level psikologisnya di level 7.300? Ya, kalau melihat memang IHSG kemarin sudah mencapai supportnya yaitu di 7.250, kan kemarin ditutup di 7.247. Jadi sebenarnya ada technical rebound juga dan memang ada sentimen-sentimen yang tampaknya diapresiasi oleh investor, seperti misalnya sudah mulai ada pembagian dividen seperti BRI, kemudian BNI, dan siang ini ada BTN juga melakukan RUPS, besok juga Mandiri akan melakukan RUPS juga, dan sebenarnya di minggu depan ada BBCA. Jadi memang investor melihat tampaknya akan ada ruang pertumbuhan dividen juga di bank-bank besar ini. Kemudian juga kita melihat bahwa kemarin ada pernyataan dari Perry, dari bos BI, bahwa kemungkinan ada ruang penurunan suku bunga di semester 2 2024 kalau memang secara ekspektasi The Fed kemudian juga menurunkan suku bunga di tahun 2024. Saya rasa ini yang kemudian bisa menguatkan pasar keuangan, baik itu saham maupun rupiah. Kemudian kita juga lihat emas cetak rekor lagi, dan ini juga bisa mendorong IHSG terutama dari sektor pertambangan, emas, kemudian batu bara juga yang masih menguat. Saya rasa ini yang kemudian terakumulasi yang membuat IHSG mampu perform sampai siang hari ini. Dan mungkin saja ini kemudian akan berlanjut hingga penutupan akhir perdagangan hari ini dan tidak menutup kemungkinan akan kembali ke area 7.300. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan sisa pekan ini begitu? Kita masih punya hari Kamis dan juga Jumat. Apakah memang IHSG dengan sejumlah sentimen positif yang tadi sudah Anda sebutkan, apakah punya potensi untuk terjadi rally penguatan? Ya, saya rasa di sisa terakhir perdagangan minggu ini itu ada beberapa sentimen yang mungkin akan diperhatikan oleh investor. Dari domestik juga akan ada rilis data ekonomi besok, kemudian testimoni Powell nanti malam, dan juga ada rilis data pembukaan lowongan kerja di US. Saya rasa ini yang kemudian akan dicermati oleh investor, ditambah juga nanti di menjelang akhir pekan ada rilis inflasi dari China juga. Ini yang saya rasa kalau misalnya hasilnya sesuai ekspektasi, ini bisa kemudian membuat laju pasar keuangan bisa menjadi lebih optimis, baik itu di pasar saham maupun rupiah. Dan kalau kita lihat forecast-nya, itu memang data-data yang akan rilis itu cukup positif nantinya. Seperti misalnya harapan bahwa pembukaan lowongan baru ini di US akan lebih longgar, sehingga ini akan kemudian mendorong The Fed untuk mulai berpikir untuk menurunkan suku bunga ketika inflasi di US juga sudah mulai terkendali. Kemudian inflasi China juga diperkirakan akan positif dirilis nanti di pekan ini, artinya ada potensi untuk ekonomi Cina ini mulai bergulir lagi, karena kalau lihat bulan lalu kan ada deflasi ya untuk MOM-nya, inflasi China. Jadi saya rasa data-data ini yang kemudian akan dicermati oleh investor, dan kalau misalnya kemudian sesuai dengan ekspektasi, saya rasa pasar keuangan Indonesia bisa masih melaju. Oke, baik. Lalu saya mau minta tanggapan Anda mengenai tren reshuffle direksi bank-bank BUMN, yang sudah ada beberapa bank-bank BUMN yang sudah mengumumkan bahwa ada reshuffle direksi yang juga cukup mengejutkan bagi investor dan juga publik. Bagaimana tanggapan Anda dan bagaimana pengaruhnya terhadap masing-masing emiten? Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya tampaknya cukup diapresiasi positif, karena misalnya BNI yang ada reshuffle dan kita lihat harga sahamnya sekarang juga berada di zona positif. Namun selain itu ya memang investor tentu saja akan mencermati rekam jejaknya, kemudian juga apakah dengan pergantian ini akan mengubah arah strategi dari perusahaan. Dan juga kita lihat apakah ada gebrakan-gebrakan baru. Saya rasa ini yang kemudian dinantikan oleh para investor. Dan kalau misalnya melihat pergantian ini ketika RUPS, saya rasa ada agenda lain yang kemudian juga dicermati oleh investor seperti dividen. Namun poin-poin tadi seperti rekam jejak, kemudian apakah akan ada perubahan yang signifikan setelah dia menjabat, itu yang mungkin akan dicermati terlebih dahulu oleh investor. Kalau sekarang kalau kita lihat refleksinya ke harga saham, saya rasa masih cukup positif ya.